لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه ila yaumiddin amma ba'd. Bapak dan ibu-ibu kaum muslimin wal muslimat jamaah salat subuh Masjid Darul Ikhwan yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur tak henti-hentinya kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua, terutama nikmat taufik dan hidayahnya, sehingga sampai saat ini kita masih bisa melaksanakan amalan ketaatan kepada Allah. Kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan keistiqomahan sampai akhir kehidupan kita. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad, kepada keluarga, para sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Tentunya yang menjadi tujuan kita atau yang menjadi cita-cita kita adalah kita menutup kehidupan kita dengan husnul khatimah, dengan penutup kehidupan yang baik. Ketika kita meninggal dunia, kita dalam keadaan istiqomah di atas ketaatan kepadanya. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang utamaan orang-orang yang istiqomah, di mana di akhir kehidupannya dia akan mendapatkan kebahagiaan yang luar biasa. Didatangi oleh para malaikat, kemudian para malaikat menghibur dia sebelum dia meninggalkan kehidupan dunia ini. Dalam surat Al-Fussilat ayat yang ke-30 Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, kemudian dia istiqamah, tatanazzalu alaihimul malaikah, maka para malaikat itu akan turun kepada mereka. Ini disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir. Peristiwa ini terjadi saat dia meninggal dunia. Malaikat akan turun ya kepada orang-orang yang istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya, alla takhafu wa la tahzanu. Mereka mengatakan kepada orang tersebut, janganlah kalian merasa takut, jangan pula kalian merasa bersedih. Dihibur oleh malaikat. Artinya janganlah kalian takut dengan apa yang akan kalian hadapi setelah kematian. Karena kalian selama ini istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka setelah kematian ini adalah kalian akan mendapatkan kebaikan demi kebaikan. Jadi jangan takut dengan kematian. Yang penting itu istiqomah. Ya. Allah takhafu kata malaikat, janganlah kalian merasa takut. Setelah ini akan ada kebaikan demi kebaikan yang akan kalian dapatkan. Ya, dapat kemudahan ya. Ketika fitnatul qabr, kemudian juga di alam kuburnya diberikan keluasan oleh Allah dengan berbagai macam kenikmatan. Kemudian juga proses hisab jadi dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, minum air dari telaganya Nabi sallallahu alaihi wasallam, melewati sirat dengan begitu lancar sampai kemudian dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga. Jangan kalian takut. Ya. Wala tahzanu. Demikian juga janganlah kalian merasa bersedih meninggalkan ya istri tercinta, anak tercinta, ya harta yang telah dikumpulkan selama ini. Jangan bersedih. Kenapa? Karena ada Allah Subhanahu wa taala yang akan menjaga mereka. Wala tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan bergembiralah kalian dengan surga yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kalian. Ini janji Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang istiqamah di atas agama Allah, di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala sampai akhir kehidupannya. Oleh karena itu barakallahu fikum, hendaknya seseorang dia berupaya bagaimana agar dia bisa istiqamah
sampai akhir kehidupannya. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk beribadah, menjadi seorang hamba sampai kematian itu datang. Jadi bukan musiman. Di bulan Ramadan dia misalnya semangat beribadah, setelah itu dia kembali kepada kemaksiatannya, tidak. Sampai datangnya kematian, hendaknya kita berupaya menjaga keistiqomahan kita. Maka barakallahu fikum, di antara perkara yang besar sekali ya perannya dalam mendukung keistiqomahan kita adalah muhasabah, melakukan evaluasi diri. Ini salah satu hal yang sangat besar sekali peranannya dalam menjaga keistiqomahan. Barang siapa yang dia melakukan muhasabah, maka akan lebih mudah bagi dia untuk istiqomah. Namun ketika seorang hamba dia tidak melakukan muhasabah, evaluasi diri, maka bisa jadi ya dia terjatuh pada perbuatan dosa dan kemaksiatan, atau dia lalai dari kewajiban-kewajiban yang telah Allah Subhanahu wa taala perintahkan, dan itu menjadi kebiasaan dia sampai dia meninggal dunia tanpa ada perbaikan sama sekali. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala dalam Ighatsatul Lahafan, beliau telah menyebutkan tentang urgensi muhasabah dalam kehidupan seorang hamba. Ketika menyebutkan tentang orang-orang yang tertipu dengan kehidupan dunia, beliau mengatakan, wa hadhihi halu ahlil ghurur yughmidu ainaihi anil awaqib wa yumashshil hal wa yattakilu alal afi. Beginilah kondisi orang-orang yang tertipu dengan kehidupan dunianya. Yughmidu ainaihi anil awaqib. Dia tutup matanya dari melihat akibat buruk yang akan terjadi di masa depan. Ketika dia tidak menjalani ketaatan sebagai seorang hamba, ketika dia berlarut dalam kemaksiatannya, tapi dia tutup matanya, ya seakan-akan bahwa dia tidak akan mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kita lihat banyak sekali orang-orang yang semacam ini, larut dalam kemaksiatan, kemudian dia tidak sadar, dia lalai bahwa kemaksiatan itu akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia tutup matanya ya dari hukuman-hukuman yang telah dikhabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang bermaksiat. Makanya barakallahu fikum, kajian-kajian tentang surga dan neraka itu sebenarnya penting bagi kita. Ya, ada surga, ada neraka yang menanti kita. Barang siapa yang dia beriman dan beramal soleh, maka dia akan mendapatkan surga. Namun barang siapa ya yang dia durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, tenggelam dalam kemaksiatan, maka di sana ada neraka yang menantinya. Qala wa yumashil hal, ya, dia jalani hidupnya ini apa adanya, asal jalan saja, ya, tidak berupaya untuk mengumpulkan bekal akhirat. Kadang bahkan kita lihat sebagian orang sudah tua, sudah lanjut usia, tidak punya orientasi akhirat sama sekali. Dunia, yang dipikirkan dunia. Dia kira usianya masih panjang. Padahal sekarang kematian itu, ya kita tahu bahwa kematian tidak mengenal usia, apalagi kalau dia sudah tua, peluangnya untuk mati itu lebih besar. Wa yatakilu alal afi, dan dia hanya bersandar pada ya pemaafan Allah Subhanahu wa taala. Ini benar-benar realita yang kita dapati. Orang ketika diingatkan ya tentang sebuah maksiat, Allah Maha Pengampunnya, cek. Ya, dengan gampangnya keluar dari lisannya. Allah itu Maha Pengampun. Siapa yang menjamin dosa-dosa Anda diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Bisa jadi Anda belum sempat bertobat dari dosa-dosa Anda, datang malaikat maut. Bagaimana mungkin kemudian Anda bersandar pada pemaafan Allah? Orang hanya melihat sifat rahmat dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah Subhanahu wa taala syadidul adab, ya syadidul iqab. Amat dahsyat adabnya, amat dahsyat hukuman yang Allah berikan. Ini kadang-kadang terlupakan dari seorang hamba. Dia hanya bersandarkan pada pemaafan dari Allah. Allah Maha Pemaaf, Allah Maha Pemaaf. Qala fayuhmilu muhasabatan nafsihi wan nadhari fil aqibah. Kemudian dia melalaikan, ya, mengabaikan muhasabah, tidak bermuhasabah. Ya, dia tidak melakukan muhasabah, evaluasi diri, serta tidak memikirkan dampak dari perbuatan maksiatnya tersebut. Ini keadaan ahlul ghurur, orang-orang yang tertipu dengan kehidupan dunia. Maka ada beberapa poin yang kita bisa dapatkan dari ucapannya Al-Imam Ibnul Qayyim ini, ya.
bahwa ada beberapa perkara yang akan menyebabkan seorang hamba binasa. Yang pertama, dia melalaikan atau mengabaikan dampak buruk yang akan dia dapatkan dari perbuatan maksiatnya. Kemudian yang kedua, dia hanya bersandar pada ampunan Allah Subhanahu wa taala. Padahal harusnya seorang hamba selain dia memiliki roja, pengharapan, dia juga punya al-khauf. Maka hati-hati. Jangan kemudian kita lalai dari akibat buruk yang akan diperoleh oleh seorang hamba dari perbuatan maksiat di dunia dan akhirat. Itu ada efeknya. Ya. Kemudian yang kedua, jangan bersandar pada pemaafan Allah Subhanahu wa taala belaka. Tapi Anda harus sadar bahwa Allah Subhanahu wa taala itu juga memiliki hukuman yang demikian berat. Kemudian kata Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah, fa idza fa'ala dzalika sahula 'alaihi al-muwaqa'atu dzunub. Maka kalau ini terjadi pada dirinya, dia menutup matanya dari dampak buruk perbuatan maksiat, dia berjalan menjalani kehidupannya begitu saja, menyandarkan pada pemaafan Allah Subhanahu wa taala dan tidak pernah melakukan muhasabah, sahula 'alaihi muwaqa'atu dzunub, maka akan mudah baginya untuk terjatuh pada perbuatan dosa. Wa anisa biha, dan itu menjadi sebuah kebiasaan. Kalau tidak ada evaluasi, tidak ada muhasabah, perbuatan dosa itu akan menjadi biasa. Dan ini kita lihat, antum kalau nggak muhasabah kita terkadang kalau lihat di medsos ada sesuatu yang melanggar syariat, kita nggak pernah muhasabah, akhirnya itu menjadi kebiasaan. Tapi kalau kita lakukan muhasabah, astagfirullah, pernah melihat ini, pernah melihat itu, maka kita akan berhenti dari perbuatan tersebut, atau paling tidak ada ucapan istighfar yang terlontar dari lisan kita. Tapi kalau tidak pernah kita melakukan muhasabah, maka dosa-dosa itu akan menjadi biasa. Kemudian kata Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah, wa asra 'alaiha fitamuha, dan sulit, semakin sulit kalau dia tidak melakukan muhasabah, semakin sulit bagi dia untuk melepaskan kebiasaan buruknya, perbuatan dosanya. Semakin sulit bagi dia untuk berlepas diri dari perbuatan dosanya karena sudah menjadi kebiasaan. Walau hadarahu rushduhu la alima annal himata ashal minal fitam wa tarkil ma'luf wal mu'tad. Kalau dia memakai akal sehatnya, kalau hadir akal sehatnya, kata Imam Ibnul Qayyim, dia akan sadar bahwa mencegah itu lebih baik daripada mengobati. La alima annal himah, penjagaan, ashal minal fitam, menjaga itu lebih mudah daripada al-fitam, itu artinya menyapih. Seorang bayi yang sudah terbiasa disusui oleh ibunya, ini ibu-ibu paham bagaimana susahnya melepas dia dari susuan. Maka sebelum seseorang itu kecanduan, menjaga dirinya dari perbuatan maksiat itu lebih mudah dari menyembuhkan kecanduan terhadap perbuatan dosa. Maka ini menunjukkan urgensi muhasabah dalam kehidupan kita. Betapa banyak kebaikan yang akan kita dapati ketika kita melakukan muhasabah. Dan ini adalah satu hal yang sangat diperintahkan dalam agama kita. Sekian banyak ayat, demikian juga hadis Nabi alaihi salatu wasallam, demikian juga athar yang kita dapati dari salafun saleh ridwanullah alaihim ajmain, yang memerintahkan kita untuk senantiasa muhasabah. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hasyr ayat ke-18. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hendaknya setiap jiwa itu melihat apa yang sudah dia persiapkan untuk hari esok. Hari esok yang dimaksud itu adalah hari akhirat. Kalau kita lihat tafsir-tafsirnya para ulama, yang dimaksud lighad, hari esok, itu adalah hari akhirat. Karena ada sebagian orang yang salah menafsirkan ayat ini.
Ya, hari esok ini maksudnya masa depan yang cerah gemilang dari kehidupan dunianya. Memang betul kita juga perlu persiapkan masa depan kaum muslimin yang gemilang. Tapi ayat ini berbicara tentang akhirat. Ya, tentang akhirat. Kalau kita rujuk tafsir Ibnu Katsir, ya, beliau mengatakan yang maknanya hendaknya seseorang dia mempersiapkan tabungan amalannya. Apa yang akan dia bawa di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak di akhirat, itu yang hendaknya dia persiapkan, dia lihat. Ya, sudah sejauh mana dia menjaga amalannya. Apakah kewajiban-kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala ya bebankan kepada dirinya sudah dia laksanakan. Oleh karena itu saya sering pesan ini kepada ikhwan-ikhwan, ya. Haji itu merupakan ibadah yang sifatnya fardu. Bahkan dia merupakan rukun Islam. Ya. Nabi SAW bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa shaumi Ramadan wa hajjil bait." Islam itu dibangun atas 5 perkara. Ucapkan 2 kalimat syahadat, kemudian salat, menunaikan zakat, puasa, dan haji ke Baitullah. Maka barakallahu fikum, haji merupakan kewajiban. Oleh karena itu hendaknya ini menjadi prioritas seorang hamba. Ya, dia upayakan agar dia bisa melaksanakan ibadah haji ketika dia memiliki kemampuan. Ya. Bagian orang dia tidak punya prioritas. Dia sebenarnya mampu untuk melaksanakan ibadah haji, tapi dia tidak kunjung misalnya mendaftarkan, melakukan upaya bagaimana agar bisa melakukan ibadah haji. Ingat, kewajiban-kewajiban ini nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kemudian kita salah prioritas. Yang menjadi kewajiban tidak kita laksanakan, yang bukan merupakan kewajiban ya justru kita prioritaskan. Baik, kembali kepada ayat ini, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita, wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Hendaknya setiap diri itu melihat ya apa yang sudah dia persiapkan untuk hari esoknya, yaitu untuk akhiratnya. Dia lihat kewajiban-kewajibannya apakah sudah dilaksanakan atau tidak. Demikian juga apa amalan-amalan yang bisa mengalirkan pahala ketika dia meninggal dunia. Itulah sesungguhnya ya investasi yang sesungguhnya. Bagaimana agar ketika kita meninggal dunia kita meninggalkan sesuatu yang bisa mengalirkan pahala untuk kehidupan akhirat kita. Kemudian Nabi SAW ya dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah, dari sahabat Syaddad bin Aus radhiyallahu anhu, beliau bersabda, "Al-kaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut." Ketika berbicara tentang orang yang cerdas, ya selama ini kita ya berpikir kalau orang yang cerdas itu orang yang IQ-nya tinggi. Masya Allah, fulan cerdas, IQ-nya 100 sekian. Ya, kalau yang di bawah IQ tersebut gak cerdas atau kurang kecerdasannya. Maka ketika berbicara tentang orang yang cerdas, Nabi SAW mengatakan, al-kaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas itu adalah orang yang mengevaluasi dirinya. Man dana nafsahu, kata al-Imam Ibnul Qayyim, maknanya adalah orang yang menghisab dirinya, mengevaluasi dirinya. Itu orang yang cerdas, dia melakukan evaluasi diri. Wa amila lima ba'dal maut, dan dia beramal untuk kehidupan setelah kematiannya. Jadi yang ada di dalam pikiran dia bagaimana agar hidup enak di akhirat. Bagian orang mengatakan bahwa hidup ini perlu seimbang, dunia akhirat. Tapi ini secara matematis juga problematik. Kenapa? Seimbang itu kan dia harus sama jangka waktunya. Hidup di dunia dengan hidup di akhirat itu harus seimbang. Kalau dunia ini dan akhirat itu seimbang, ya, maka bolehlah kita katakan memang harus seimbang. Tapi kan tidak seimbang. Ibaratnya sebuah operasi matematika, ya, garis bilangan. Orang itu berapa tahun sih hidup di dunia? Rata-rata berapa? Kalau usia umat Nabi SAW, beliau sendiri mengatakan baina sittina wa sab'ina sanah. Ya, beliau mengatakan inna a'maru ummati baina sittina wa sab'ina sanah wa aqallu man yajuzu dzalik. Sesungguhnya usia umatku itu antara 60 sampai 70 tahun,
dan sedikit sekali yang melampaui hal tersebut. Sedikit sekali yang melampaui usia tersebut. Jadi kalau misalnya ada 70 tahun sekian, itu udah injury time itu ya. Perpanjangan waktu. Karena rata-rata umur umatnya Muhammad 60 sampai 70 tahun. Ibarat garis bilangan segini 60 sampai 70 tahun. Sementara kehidupan akhirat itu berlangsung lamanya. Kalau dia garis bilangan yang tidak terbatas. Terus bagaimana Anda mengatakan hidup itu harus seimbang? Benar, kita tidak boleh melupakan kehidupan dunia kita. Ini kehidupan kita. Ya, akan tetapi kalau mengatakan harus seimbang, bahkan bagaimana caranya agar kehidupan yang kita jalani di dunia ini ya bisa memberikan keberuntungan bagi kehidupan akhirat kita. Itulah orang yang cerdas. Jadi itu orang yang cerdas. Dia coba kita bayangkan secara matematis saja. 0 sampai 70 tahun misalnya, taruhlah 70 tahun. Kemudian setelah itu ya, ini garis akhiratnya kan mulai dari ketika kita meninggal dunia. Ini sampai kemudian ke surga dan neraka itu berapa puluh tahun? Nggak terhitung. Makanya orang yang cerdas, kata Nabi SAW, mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang mengevaluasi dirinya dan dia beramal untuk kehidupan setelah kematiannya. Kemudian beliau melanjutkan, wal ajizu man ittaba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah. Sedangkan orang yang lemah, orang yang bodoh pikirannya, lemah pikirannya adalah orang yang senantiasa mengikuti hawa nafsunya. Harusnya dia yang bisa mengendalikan hawa nafsu, tapi dia yang dikendalikan oleh hawa nafsunya. Wa tamanna 'ala Allah, dan dia hanya berangan-angan kepada Allah. Tadi itu seperti apa kita katakan, Allah Maha Pengampun, Allah Maha Luas rahmatnya. Dia tidak beramal, dia larut dengan perbuatan dosa dan maksiatnya. Maka bagaimana dia bisa mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala? Ya, kalau dia kemudian tidak berusaha untuk memperbaiki dirinya. Kemudian dalam sebuah asar yang dinukilkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ya, Umar bin Khattab mengatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wazinu anfusakum qabla an tuzanu. Kata beliau radhiyallahu taala anhu, hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab. Nanti di akhirat ada yaumul hisab, hari di mana Allah Subhanahu wa taala pertontonkan amalan-amalan yang kita lakukan selama kita hidup di dunia. Maka sebelum itu terjadi, hisablah diri kalian, evaluasi diri kalian, lihat apa yang selama ini sudah kalian lakukan. Apakah selama ini kalian telah melakukan kebaikan, sibuk dengan amalan-amalan saleh, ataukah justru sebaliknya, ya, terjerumus dalam berbagai perbuatan dosa dan kemaksiatan yang kalian belum bertobat darinya. Hasibu anfusakum, hisablah diri kalian qabla an tuhasabu, sebelum kalian dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Wazinu anfusakum qabla an tuzanu, dan timbanglah diri kalian sebelum nanti kalian ditimbang. Amalan-amalan kalian ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba lihat apa amalan kebaikan yang sudah kita lakukan, amalan-amalan yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya dengan pahala yang melimpah, dengan keutamaan yang luar biasa. Apakah itu sudah menjadi prioritas kita untuk kita lakukan, atau justru kita abaikan begitu saja? Fa innahu akhaffu alaikum, ya, fi hisabi, ya, ghadan an tuhasibu anfusakumul yaum. Ya. Kemudian kata beliau rahimahullahu ta'ala radhiyallahu ta'ala anhu, fa innahu akhaffu alaikum fil hisab, karena sesungguhnya hisab itu lebih ringan apabila kalian apabila ya hisab di hari esok, yang di kehidupan akhirat itu akan menjadi lebih ringan, antuhasibu anfusakumul yaum, apabila hari ini ketika kalian masih hidup kalian sudah melakukan muhasabah, melakukan evaluasi diri. Hisab kalian di akhirat nanti itu akan lebih ringan. Tapi ketika kalian tidak melakukan muhasabah, maka hisab yang beratlah yang akan kalian dapati di kehidupan akhirat kalian. Ya. Kemudian watazayyanu li ardil akbar. Kemudian kata Umar bin Khattab, dan berhiaslah kalian
untuk menghadapi ya hari penampakan yang demikian agung. Jika manusia dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya dalam keadaan uratan ghullan, hufatan ghullan, dalam keadaan dia uratan, tidak berpakaian, kemudian hufatan, tidak beralas kaki, ghullan, dalam keadaan tidak berkhitan, dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mempertanggungjawabkan ya amalan-amalannya ketika di dunia, maka berhiaslah kita untuk menghadapi hari tersebut. Kemudian beliau pun membacakan firman Allah Subhanahu wa taala, yauma idzin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah. Pada hari tersebut kalian akan dihadapkan, diperlihatkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, la takhfa minkum khafiyah. Tidak ada sesuatu apapun yang bisa kalian sembunyikan. Semuanya ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Barakallahu fikum. Ini adalah dalil-dalil yang menunjukkan ya pentingnya kita muhasabah dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, sekarang apa itu al-muhasabah? Ada beberapa definisi yang disebutkan oleh para ulama, di antaranya apa yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim dalam Madarijus Salikin. Ya, beliau menjelaskan definisi muhasabah. Bahwa muhasabah itu kata beliau at-tamyizu baina ma lahu wa ma alaihi. Yang namanya muhasabah itu adalah membedakan ya antara apa yang menguntungkan dan merugikannya di akhirat nanti. Jadi harus dibedakan apa yang kita lakukan di dunia ini, mana yang memberikan keuntungan bagi kita di akhirat, mana yang merugikan. Ya, jadi misalnya bentuk teknisnya, ya Anda sebelum tidur ya buat tabel dengan 2 kolom. Ini secara teknis nih ya. Apa yang menguntungkan di akhirat? Apa yang merugikan di akhirat? Sebut apa yang menguntungkan di akhirat. Pagi misalnya. Ya, bangun pagi, zikir, wudu, kemudian qiyamul lail, kemudian sholat berjamaah di masjid, zikir pagi dan petang, menghadiri majelis ilmu, bersedekah, menjenguk orang sakit. Dia list apa yang menguntungkan kehidupan untuk kehidupan akhirat dia daftar. Kemudian apa yang merugikan dia di akhirat? Apa misalnya? Ya, ghibah misalnya kan. Ya, atau membuang sampah di jalanan misalnya. Buang sampah sembarangan atau bersikap buruk kepada tetangga. Ya, berkata kasar kepada orang tua. Atau menjadi contoh yang kurang baik di hadapan anak istri, misalnya dia mengatakan mengucapkan ucapan kotor misalnya, dia list itu. Maka dia tahu hari itu dia didominasi oleh kebaikan atau keburukan. Itu muhasabah. Harus dibedakan mana amalan kebaikan dan amalan yang akan menguntungkan di akhirat dan amalan yang akan merugikan di akhirat nanti. Disebutkan pula oleh Al-Imam Al-Mawardi rahimahullah dalam Adabud Dunya wad Din, dan ini mirip dengan definisi Al-Imam Ibnu Qayyim, tapi dia lebih luas lagi. Beliau mengatakan an yatasaffaha al-insanu fi lailihi ma sadara min af'ali naharihi. Yaitu seseorang meneliti kembali ya di waktu malam, dia meneliti kembali apa yang dia lakukan di waktu siangnya. Jadi muhasabah itu kalau kita baca penjelasan para ulama, itu dilakukan di waktu malam sebelum kita menutup hari kita. Ya, dia ingat lagi apa yang dia lakukan selama 1 hari. Fa in kana mahmudan amdah. Kalau yang sudah dia lakukan itu adalah kebaikan demi kebaikan, maka dia lanjutkan. Watba'hu bima syakalahu wadahahu. Kemudian dia tambah dengan amalan-amalan lain yang juga amalan-amalan kebaikan, amalan-amalan yang terpuji. Saya alhamdulillah 1 hari ini sudah melakukan ini, besok tambah lagi. Entah itu ditambah kualitasnya atau kuantitasnya, atau ditambah dengan jenis amalan kebaikan yang lain. Jadi setiap hari itu ada perbaikan. Kita saja dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Anda menjalani sebuah usaha, ada audit, ada proses audit. Ya, berapa uang yang masuk, berapa uang yang keluar. Ya, secara berkala kita lakukan audit, evaluasi per bulan, per tahun, ada evaluasinya.
Negara pun demikian, ya, pemerintahan juga demikian, ada audit, ada evaluasi. Itu penting sekali. Kalau misalnya ada yang perlu diperbaiki. Wa in kana madhmuman istadrakahu in amkana wa intaha an mithlihi fil mustaqbal. Namun apabila perbuatannya itu buruk, maka dia berupaya untuk memperbaikinya. Setelah itu dia bertobat kepada Allah, astagfirullah, hari ini saya sudah melakukan perbuatan dosa demikian. Kalau itu berhubungan dengan hak orang lain, dia selesaikan itu, ya. Waddaha an mithlihi fil mustaqbal. Kemudian kata Al-Imam Al-Mawardi rahimahullah, dan dia berupaya untuk berhenti di masa yang akan datang. Tidak boleh lagi macam ini, tidak boleh. Ya, ini akan menyebabkan celaka dalam kehidupan akhirat kita. Dia berhenti. Jadi itu mekanisme seorang yang bermuhasabah. Dia daftar apa yang dilakukan dalam kesehariannya. Yang baik dia pertahankan dan dia tambah. Kemudian yang buruk dia berupaya untuk berhenti dan tidak mengulanginya di masa yang akan datang, dan dia perbaiki. Jadi dosa-dosa yang kita lakukan jangan dibiarkan berlalu begitu saja. Tapi wajib bagi kita untuk bertobat dari perbuatan dosa tersebut. Bagian para ulama yang mengibaratkan bahwa muhasabah ini seperti perdagangan. Ini lebih mudah lagi bagi kita untuk memahami konsep muhasabah. Ibaratnya, ya, orang yang melakukan muhasabah itu, ya, dia membagi apa yang dilakukan itu menjadi 3 hal. Yang satu adalah modal dasar. Kemudian modal ini harus selalu ada, nggak boleh tidak ada. Kemudian ada ar-ribah, keuntungan, ada al-khasarah, kerugian. Ini konsepnya mudah bagi kita untuk bermuhasabah. Modal dasar itu adalah perkara-perkara yang wajib, yang tidak boleh ditinggalkan sama sekali. Misalnya sholat 5 waktu, berbakti kepada orang tua. Kalau dia kepala keluarga, dia laksanakan kewajibannya sebagai kepala keluarga, cari nafkah yang halal, kemudian mendidik anak dan istrinya, menjaga anak istrinya dari api neraka. Ini hal-hal yang wajib, maka ini tidak boleh hilang sama sekali. Dalam satu hari itu dia lihat kewajiban-kewajiban ini sudah terjaga. Kemudian apa yang menjadi keuntungannya? Amalan-amalan yang sifatnya sunnah, tidak wajib, ya, tapi ini tentu akan memperberat timbangan amalan kebaikannya. Misalnya sholat sunnah rawatib, ya, ini dia cek juga apakah saya sudah mendapatkan keuntungan tambahan, ya. Yang wajib alhamdulillah semuanya sudah terpenuhi. Sholat 5 waktu dia tidak tinggalkan. Bagaimana dengan sholat sunnahnya? Sholat sunnah rawatib, ya, sholat witir, ya, dia tidak tinggalkan juga untuk mendapatkan tambahan tadi. Makanya kadang-kadang kita heran, ya, sebagian orang, ya, antum kalau hidup di tengah-tengah masyarakat umum, yang masalah sunnah ini kadang-kadang terlalaikan bagi mereka. Jadi tidak kita mendengar ucapan, kan hukumnya sunnah saja. Jadi ada peremehan terhadap ibadah sunnah. Padahal ibadah sunnah inilah yang akan membawa banyak keberuntungan bagi kita, menutupi, ya, kekurangan ibadah wajib kita, kemudian menjadi tambahan amalan kita, membuat kita semakin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat baik kemarin puasa Asyura, banyak orang tuh tidak tahu keutamaan puasa Asyura. Begitu kita kasih tahu keutamaan puasa Asyura, apakah mereka juga tergerak untuk melakukannya? Tidak, karena ada mindset tadi, ini ibadah sunnah. Terjadi di tengah-tengah masyarakat kita kaum muslimin. Dia orang mengira bahwa ya sudah, muslim itu sholat, tidak perlu kemudian melakukan amalan-amalan seperti ini. Sunnah aja kok. Padahal kita banyak dosa. Kita menanti momen-momen pengampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala, puasa Arafah, puasa Asyura, dan momen-momen lainnya. Tapi coba lihat, banyak orang yang mengabaikan ini semua, ya. Maka ini satu ribah, keuntungan. Kemudian khasarahnya, ruginya, itu apa tadi? Yang akan mengurangi pahala kita. Ghibah, kemudian mungkin dia tidak menjaga pandangan, ya, atau mengambil apa yang bukan haknya. Maka ini harus kita tinggalkan. Inilah 3 konsep, tiga unsur dalam dalam perdagangan kita yang perlu kita jadikan muhasabah. Jaga modalnya, ini harus ada. Kemudian keuntungannya kita cari sebesar-besarnya, sebagaimana kita ingin mencari keuntungan dalam kehidupan dunia kita, demikian juga dalam akhirat kita. Perbanyak ibadah-ibadah sunnah. Kemudian jangan sampai, ya, kita mengalami kerugian. Baik. Kemudian juga yang berkenaan dengan muhasabah, ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani rahimakumullah. Para ulama menyebutkan bahwa muhasabah
itu pada hakikatnya terbagi menjadi dua. Ya, yang pertama adalah muhasabah sebelum beramal, kemudian yang kedua muhasabah setelah beramal. Yang tadi kita sebutkan tadi itu kebanyakannya menyangkut muhasabah jenis yang kedua setelah beramal. Tapi ternyata muhasabah sebelum beramal pun itu juga penting. Ya. Jadi sebelum Anda ingin melakukan sesuatu, ya, hendaknya Anda berpikir terlebih dahulu. Ini ada manfaatnya atau tidak? Ya. Misalnya mau ke pasar misalnya, apa manfaatnya? Ya, coba jalan-jalan cuci mata misalnya. Atau Anda ukur. Ya, jadi harus dilihat. Ya, kalau misalnya dia berhadapan dengan dua kebaikan, ya, maka sebelum dia beramal, dia pikirkan dulu mana di antara dua perkara ini yang lebih besar kebaikannya. Ya, lebih besar kebaikannya. Ya, para ulama menyebutkan ya, ini semua tercakup dalam makna zuhud dan wara'. Jadi sebelum kita melakukan, kita harus punya wara'. Wara' itu apa? Sebelum dia melakukan amalan, dia berpikir ini akan merugikan dia di akhirat atau tidak. Ya, ketika dia ingin melakukan sesuatu, mungkin hukumnya mubah. Ya, dia satu hal yang biasa terjadi dilakukan oleh manusia. Tapi kemudian apakah ini akan merugikan dia di akhirat atau tidak? Yang lebih tinggi daripada itu zuhud. Zuhud itu dia orientasinya ketika akan melakukan sesuatu, ini akan menguntungkan bagi saya di akhirat atau tidak. Kalau tidak menguntungkan saya di akhirat, saya tinggalkan. Jadi kita ulangi lagi, kalau wara' dia menjaga dirinya dari perbuatan yang tidak bermanfaat bagi akhirat. Hal yang mubah, yang biasa ya dilakukan oleh manusia, tapi tidak menambah timbangan amalan kebaikannya, maka dia tinggalkan. Ya, maka ini dia tinggal mohon maaf, kita ulangi lagi. Kalau wara' dia meninggalkan sesuatu yang menyebabkan dia celaka di akhirat. Mohon maaf ya. Kalau wara' dia meninggalkan sesuatu yang akan menyebabkan dia celaka di akhirat. Sebelum melakukan sesuatu, orientasi dia apa? Ini akan mencelakakan saya di akhirat atau tidak? Kalau mencelakakan saya, merugikan saya di akhirat, saya tinggalkan. Itu wara'. Kalau zuhud, next level. Ya, level yang lebih tinggi. Sebelum dia berpikir, dia tidak berpikir apakah ini akan mencelakakan dia di akhirat atau tidak. Tapi orientasinya, ini menguntungkan saya atau tidak di akhirat. Ya, ibarat orang berdagang tuh ya, rugi ada untung apa beda deh? Ada untung apa beda nih? Ada ujung apa beda? Ada ujung apa beda? Kadang orang mangka kan? Ada ujung enggak? Ada pahala enggak deh? Mendak ada pahala, ngapain gue lakukan? Rugi waktuku. Ah, gitu orientasi orang yang zuhud. Kalau wara', kira-kira rugi apa enggak di akhirat kelak? Ya. Kalau kita sudah berada pada level yang wara', alhamdulillah kalau bisa zuhud, ini luar biasa. Maka orientasi kita, apakah ini berpahala? Ya, level paling rendahnya, apakah ini akan merugikan saya di akhirat? Level lebih tingginya, apakah ini berpahala? Level yang lebih tinggi lagi, ada nggak yang lebih berpahala daripada ini? Subhanallah. Ya, kalau ini kita terapkan, masya Allah, setiap detik dari waktu kehidupan kita, ya akan menguntungkan bagi kehidupan akhirat kita. Ya, jangan sampai waktu itu habis untuk hal yang tidak bermanfaat atau ada hal yang lebih utama yang bisa kita lakukan daripada ini. Ada sebuah kisah ya, masya Allah ini. Pernah kita waktu itu di Masjidil Haram, saya punya guru, Syekh Abu Daud namanya. Beliau ngajar mustalah hadis, ya. Alhamdulillah tamat beberapa kitab ya, dan cukup akrab ya, kita cukup akrab. Dan pada satu momen kita sama-sama di kota Mekah ketika itu, kita janjian ya, lama nggak bertemu. Antum bagaimana kalau lama nggak bertemu orang yang antum cintai, orang yang akrab ya, kita sangat rindu kan, rindu. Maka kita janjian ketemu di majelisnya Syekh Ali Ethiopi waktu masih hidup ya, Syekh Ali Ethiopi di majelisnya Sunan Nasai di Masjidil Haram, kita ketemuan. Alhamdulillah ketemu, terus kita hadir di majelis Syekh sampai kemudian berkumandang azan. Selesai darsnya, selesai ya. Syekh tutup majelisnya, kemudian ya sudah kita bercengkrama. Terus ada atau orang Arab ya, jenggot lah putih kali. Kita ngobrol, namanya juga lama nggak bertemu kan, salam cipika-cipiki, kemudian ngobrol cuman kabar kan, kita tuh ditepuk punggungnya, doa. Ini antara adzan dan iqamah. Di Masjidil Haram antara adzan iqamah malah ngobrol kata dia kan.
Memang betul kan, kita kan lama nggak ketemu, tapi benar kan ya. Antara adzan dan iqamah kan doa itu la turad, nggak ditolak. Ya, namanya ngobrol pacak sudah nih, tapi ini waktu mustajab. Subhanallah. Walaupun negur agak keras juga ya. Kita tidak tersinggung. Kenapa? Yang dia sampaikan benar. Kita tidak jadi sentimen macam ini, tidak jadi baper. Benar kadang yang disampaikan dia. Pelajaran yang sangat berarti. Dan sama-sama penuntut ilmu lah, tahulah bahwa antara adzan dan iqamah itu waktu yang mustajab. Ditegur kayak dia. Doa kata dia. Ya sudahlah kita nurut. Jangan bangpa kata orang kan. Ya. Maka ini dia betul Syekh ini, ya, orang tua ini benar ya. Kenapa? Karena waktu yang mustajab. Maka mana yang lebih afdal misalnya antum ya, doa ya, kecuali memang masih banyak waktu ya. Antara adzan dan iqamah mana yang lebih afdal? Apakah baca Quran ataukah kita entah baca apa? Zikir atau berdoa? Jawabannya yang paling prioritas adalah doa. Mendoalah sudah karena baca Quran, karena istifadah dari bukan baca buku ya terserah. Tapi jangan momen ini diabaikan begitu saja. Ini waktu yang mustajab. Kita nyari sepertiga malam terakhir mungkin berat. Nah sambil nunggu iqamatus shalah, waktu yang mustajab. Maka ini barakallahu fikum ya, satu hal yang perlu menjadi prioritas kita. Ada amalan-amalan yang perlu menjadi prioritas. Dan tinggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Kalau memang tidak ada manfaatnya, ya tinggalkan. Min husni islami mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Termasuk bagusnya keislaman seseorang adalah dia meninggalkan apa yang tidak bermanfaat. Jadi jangan nak ngurus urusan orang semua itu, mendak ada hubungan ke kita, tidak usahlah diurus. Ya, tapi bukan berarti kita tidak melakukan amar ma'ruf nahi munkar ya. Kadang-kadang orang salah paham terhadap hadis ini. Ya, termasuk bagusnya keislaman seseorang dia meninggalkan apa yang tidak bermanfaat baginya, apa yang bukan urusan baginya. Terus dia meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar. Nah, kemungkaran itu suatu hal yang perlu kita ingkari. Ya, perintah dari agama kita banyak sekali untuk mengingkari kemungkaran. Tapi misalnya urusan pribadi orang, urusan orang begini begitu, ngapain kita kemudian ngurusi? Ya, kadang gitulah kita karena hidup di kehidupan ya, kehidupan yang kurang Islami. Ada acara-acara gosip kita pertama nih ibu-ibu nih ya setajam silet ya nonton acara gosip ya, ngurus pernikahan fulan kayak fulan nih, anak terlantar bukan urusan nikah, tapi kehabisin waktu ya. Jadi seorang tuh hendaknya dia punya prioritas. Usia kita itu terbatas, bukan selama-lamanya kita hidup dunia. Maka manfaatlah sebaik-baiknya, Kemudian juga dia bermuhasabah, apa yang dia lakukan ini menyakiti orang atau tidak. Nah ini yang sering terlupa di tengah-tengah kita. Kadang orang sebelum dia mengatakan sesuatu tidak mikir ucapan ini menyakiti orang atau tidak. Ya, Nabi SAW mengatakan al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim yang sejati itu adalah yang kaum muslim itu selamat dari keburukan ya lisan dan tangannya. Maka hati-hati Anda sebelum saya nulis sesuatu ya, pikirkan jangan sampai menyakiti seseorang. Kalau memang yang Anda sampaikan itu kebenaran, sampaikan dengan cara yang baik ya. Kadang-kadang orang tidak berpikir bahwa ucapan itu akan menyakiti orang lain. Syekh Ibn Baz, Anda pernah baca biografi beliau ya, Syekh Ibn Baz ya. Bagaimana beliau muhasabah betul. Ketika itu beliau ditanya tentang seseorang ya yang memiliki pemikiran yang menyimpang. Ketika itu Syekh menulis bantahan. Ya, tuliskan bantahan. Beliau orangnya buta. Jadi beliau mendiktekan bantahan terhadap orang tersebut. Tapi kemudian ada orang yang nyeletuk gitu. Syekh si fulan ini sudah berkata demikian, berkomentar miring terhadap dirimu. Syekh terdiam. Kemudian Syekh mengatakan, berhenti dulu. Kenapa? Karena beliau bermuhasabah ketika itu. Kalau beliau lanjutkan, bisa jadi bantahan yang beliau tulis itu adalah untuk membela
dirinya, bukan lagi membela agama Allah Subhanahu wa taala. Karena tadi itu ada yang melaporkan, si fulan telah berkata-kata demikian-demikian tentang dirimu. Beliau bermuhasabah. Jangan sampai ini bikin bantahan, sudah istilahnya berbicara tentang kehormatan orang lain, berbicara tentang kehormatan orang lain, tapi niatnya bukan untuk membela agama Allah, tapi karena ada suka sama orang. Nah, inilah yang banyak terjadi di tengah-tengah kita, bukan membela agama Allah, tapi menjatuhkan orang karena masalah pribadi, dibawa-bawa dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Bagaimana para ulama menerapkan warok dalam kehidupan mereka. Hati-hati nih yang suka share status itu, luruskan niat. Ini tujuannya untuk apa? Karena orang itu kalau dia misalnya menjatuhkan kehormatan orang lain, seakan-akan dia melakukan amar ma'ruf nahi munkar, tapi niatnya adalah untuk menjatuhkan orang tersebut karena masalah pribadi atau karena dia ingin kelihatan, masya Allah ini manhajnya kokoh, dipuji oleh orang, fulan ya manhajnya kokoh, agar dia disanjung-sanjung oleh manusia. Hati-hati Kak. Ya, cukuplah kisahnya Sa'ad bin Abi Waqqas dalam Sahih Al-Bukhari itu menjadi ibrah. Ada orang yang mengadukan Sa'ad bin Abi Waqqas kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ya, mengadukan kesalahan-kesalahannya Sa'ad bin Abi Waqqas. Maka Sa'ad berdoa kepada Allah, ya, apabila hambamu ini ya Allah, dia melakukan itu semua riyaan karena ingin disanjung oleh manusia, ya, maka didoakan oleh Sa'ad, ya, usianya panjang, kemudian panjang dalam kefakiran, Allah panjangkan usianya, Allah panjangkan kefakirannya, dan kata Sa'ad bin Abi Waqqas, aridhu ilal fitan, dan jatuhkan dia, jerumuskan dia dalam fitnah. Ternyata apa yang terjadi, orang ini dalam usia yang sangat tua, sampai kemudian digambarkan dalam kisah tersebut alisnya ini saking panjangnya itu sudah menutupi matanya. Kemudian apa yang dilakukan, dia menggoda anak-anak perempuan di jalanan. Kehinaan yang sangat luar biasa. Karena itu tadi, ya, dia melakukan amar ma'ruf nahi munkar tapi riya, ya, tujuannya bukan untuk meluruskan tapi untuk mengangkat dirinya. Maka hati-hati, barakallahu fikum. Ya, ini perlu menjadi bahan evaluasi kita. Ya, kita seseorang hendaknya dia menimbang, ya, apa yang dia lakukan, apa yang dia lakukan sebelum hal itu terjadi. Misalnya, ya, seorang kepala keluarga ini, ya, satu hal yang juga perlu kita sampaikan, ya. Kadang ada di antara kita yang sibuk dengan aktivitas-aktivitas pengajian, ya, aktivitas-aktivitas keagamaan. Tapi ingat, ya, seorang kepala keluarga itu punya kewajiban atau prioritas untuk menjaga anak dan istrinya dari api neraka. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naron. Ya, maka Anda harus punya prioritas nih. Jangan sampai sibuk di luar tapi anak dan istri kurang diperhatikan, kurang didakwahi. Ada sebagian kawan-kawan kita, ya, mereka sibuk berdakwah di luar, dia meninggalkan anak istri, tapi anak istrinya tidak dia perhatikan. Ini keliru, ya ikhwan. Qu anfusakum wa ahlikum naron. Anda itu sebelum berdakwah perhatikan dulu anak dan istri ini yang Anda akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga para ummahat, ya, sibuk dengan kajian-kajian, ya. Apalagi sebagian orang ada pengajian, ada arisan, ada bakti sosial. Kadang-kadang kalau antum lihat, ya, anak di Jogja sering ngisi kajian ibu-ibu, ya. Mereka kadang-kadang sibuk dengan dress code, ya. Yang ngisi hari ini hari Kamis dress code-nya ini, nanti dress code-nya itu, dress code-nya ini. Kadang-kadang sibuk di luar, banyak kegiatan. Ya, seorang ibu dia pertama, wanita itu harusnya kan banyak di rumah. Ya. Seorang wanita itu harusnya dia banyak di rumah. Kemudian seperlunya saja dia keluar untuk majelis taklim. Nah, itu sudah kembali ke rumah. Tapi sekarang yang terjadi di kalangan para akhwat, ya, mereka setelah kajian mampir dulu makan di mana, kumpul-kumpul, menghabiskan waktu berjam-jam. Maka muhasabah ini ada nggak manfaatnya? Apa manfaatnya? Ya, kalau sesekali mungkin tidak apa-apa lah, tapi kalau jadi rutinitas seperti itu, ya, maka harus dilihat dulu apa manfaat yang diperoleh. Demikian juga ketika Anda bekerja mencari nafkah untuk anak keluarga, muhasabah dulu. Ini pekerjaannya halal atau tidak? Jangan diterabas, baik, pokoknya sekarang diterabas. Sekarang nyari yang halal, yang haram baik susah kata orang kan. Ya, ini benar, ada
Ada sebuah hadis ya, la ya'tiyanna 'ala nasi zaman la yubalil mar'u bima akhadhal mal amin halal amin haram. Akan datang suatu zaman di mana orang tuh gak peduli lagi dia mengambil hartanya apakah dari yang halal atau yang haram. Maka Anda muhasabah ini sebelum Anda mencari nafkah untuk anak dan istri, apakah ini pekerjaan halal ataukah haram. Jangan kemudian diterabas. Ya. Demikian juga ini muhasabah sebelum beramal. Bagi ikhwan-ikhwan yang mau berpoligami, muhasabah dulu. Jangan asal terabas. Ya, apalagi ada kata sebagian orang tuh minta maaf lebih baik daripada minta izin katanya ya. Cuma kita perlu berpikir terlebih dahulu. Antum sebelum berpoligami menikah lagi, pikir efeknya ke depan. Apakah bisa kita bersikap adil atau tidak? Bisa nggak mencukupi keluarga kita? Apa efek buruk yang akan terjadi? Itu perlu dipikirkan. Ya, jangan hanya mengikuti hawa nafsu. Jangan sampai kita berpoligami, kehidupan kita yang sudah baik, masya Allah, ibadahnya sudah sustain, sudah istiqomah, tapi kemudian malah berantakan. Kalau memang kita punya kemampuan, silahkan. Ya, jangan pula disalahpahami nih, Ustaz ngelarang poligami, enggak. Tapi kita melihat realita yang ada, orang-orang tanpa berpikir panjang, dia kemudian berpoligami, akhirnya setelah dia menjalani, tidak sanggup, ya, lagi takut kayak bini pertama, udah, akhirnya bini kedua disia-siakan. Ini sudah jelas perintahnya, ya. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, "Qiyuma tawbalakum minan nisa masna wa thulatha wa ruba fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah." Nikahilah wanita yang kalian sukai 2, 3 atau 4. Tapi kalau kalian khawatir, kalian tidak bisa bersikap adil, maka cukup 1. Ya. Jangan sampai menyelamatkan janda menjandakan istri. Maka perlu dipertimbangkan dengan sebaik-baiknya. Ini muhasabah sebelum beramal. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kanat lahu imra'atan famala ila ihdahuma jaa yaumal qiyamah wa shikuhu ma'il." Ya. Barang siapa yang dia memiliki 2 orang istri, kemudian dia tidak bisa bersikap adil, dia cenderung kepada salah seorang di antara mereka, maka pada hari kiamat ya dia akan datang dalam keadaan shikuhu aiman, badannya miring. Apa manggi miring? Di akhirat ketemu kawan lama ya, apa? Oh, ini sebentar kawin lagi ya kan ini. Tapi tidak adil jadi jalan miring gitu deh, ya. Maka ini barakallahu fikum ya, kita muhasabah, dan yang paling penting itu muhasabah niat ya, niat seperti Syekh bin Bas tadi ya, Syekh Ibn Bas ya, ketika ada perubahan niat ya, beliau lebih memilih untuk menghentikan menulis bantahan ya. Allah paham apa yang ada di hati kita. Jangan kemudian orang bisa mengungkapkan berbagai macam alasan ya, untuk pembelaan diri, 1001 alasan. Ngapain kamu macam nih? Karena nih, kamu macam nih. Ini Allah tuh tahu apa yang ada dalam hati kita. Balil insan, bahkan kita sendiri paham sebenarnya ini cuma alasan yang dibuat-buat. Balil insanu ala nafsihi basirah walau alqa ma'adzirah. Manusia itu menjadi saksi atas dirinya. Kita tuh tahu apa yang menjadi niat kita sebenarnya. Anda misalnya ingin membuat sebuah tulisan ya, Allah tahu apakah tulisannya untuk meninggikan diri sendiri ataukah untuk menyebarkan kebaikan tengah-tengah kaum muslimin. Allah tahu ya, Anda tidak bisa pungkiri, Allah tahu dan Anda pun tahu ya. Ala nafsi basirah, seseorang itu menjadi saksi atas dirinya sendiri, dia tahu sebenarnya niatnya. Maka kita tanyakan ya, apa niat dari amalan kita. Nah, kemudian jenis yang kedua adalah muhasabah setelah beramal. Itu banyak sekali ya hal-hal yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sebelum tadi sebagaimana yang diucapkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab. Kalau kalian melakukan hisab sekarang, niscaya hisab kalian akan mudah di akhirat nanti. Maka yang pertama kita perlu hisab itu adalah tauhid kita. Bagaimana kita menjalani agama ini? Sudahkah kita menjadikan ibadah kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala? Pada hari kiamat nanti, ya, orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma nahsyuruhum jami'an tsumma naqulu lil ladzina asyraku aina syurakaukum alladzina kuntum taz'umun." Dan ingatlah pada hari ketika kami mengumpulkan semua manusia,
Lalu kami mengatakan kepada orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, "Aina syurakaukum?" Di mana sekutu-sekutu kalian? Alladzina kuntum taz'umun, yang kalian anggap sebagai sekutunya Allah Subhanahu wa taala. Di tauhid kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah selama ini kita menjaga tauhid kita dalam beribadah kepada Allah. Kemudian juga yang akan ditanya oleh Allah adalah kepemimpinan. Dalam skup dari skup yang terkecil sampai skup yang terbesar. Ini berkaitan dengan kita ini sudah menjadi pemimpin keluarga yang baik atau belum. Ini akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Umar, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullukum ra' famas'ulun an ra'iyatih." Setiap kalian itu adalah pemimpin, dan akan dimintai pertanggungjawaban atas orang yang dia pimpin. Kita akan dimintai pertanggungjawaban terhadap apa yang kita pimpin. Semakin besar yang kita pimpin, maka semakin besar pula pertanggungjawabannya. Maka heran juga kalau ada orang yang sangat berambisi untuk kekuasaan. Anda tahu tidak, semakin Anda berkuasa itu, semakin tinggi tingkatan Anda, pertanggungjawabannya di hadapan Allah semakin besar. Umar bin Khattab itu dalam sebuah athar, beliau menyebutkan bahwa beliau khawatir kalau ada seekor himar, seekor keledai yang tersandung karena jalan yang tidak beres di bawah pemerintahan dia. Jalan bolongnya, dia berpikir bagaimana pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Bagaimana kalau jalannya jadi wisata kubangan, ada dananya untuk memperbaiki jalan, tapi dia tidak pakai itu. Kalau dia masukkan ke dalam kantongnya, pertanggungjawabannya luar biasa. Maka hati-hati ya kawan. Ketika Anda diberikan pertanggungjawab oleh Allah Subhanahu wa taala, laksanakan dengan sebaik-baiknya. Wal amirul ladzi 'alan nasi ra'in wa huwa mas'ulun anhum. Seorang pimpinan negara, seorang imam, seorang amir, dia adalah seorang pemimpin dan dia akan dimintai pertanggungjawaban. Jangan dikira Anda pegang jabatan, mulai dari ketua RT, ketua RW, kemudian lurah, camat, wali kota, bupati, gubernur, presiden, itu semua akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan enak-enak saja, jangan ongkang-ongkang kaki saja. Anda juga jadi kepala kantor, jadi kepala, jadi kasih, jadi kabid, jadi kadin, itu semua akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Warrajulu ra'in ala ahli baitihi wa huwa mas'ulun anhum. Demikian juga seorang kepala keluarga, seorang laki-laki, dia pemimpin keluarganya dan dia akan ditanya tentang kepemimpinannya. Wal mar'atu ra'iyah ala baitihi wa waladihi wa hiya mas'ulatun anhum. Demikian juga seorang wanita, dia adalah pengurus rumah tangga, rumah dari suaminya, demikian juga anak-anaknya, dan dia akan ditanya. Lalu Nabi menutup, ala fakullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Ketahuilah bahwa kalian semua adalah pemimpin dan setiap kalian akan ditanya tentang kepemimpinannya. Dan masih banyak lagi ayat dan hadis yang menunjukkan perkara-perkara yang akan dihisab dan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah, seperti janji. Jangan mudah memberikan janji. Innal ahda kana mas'ula. Sesungguhnya janji itu akan ditanya oleh Allah. Anda pernah menjanjikan ini? Makanya jangan mudah janji-janji. Kadang orang kampanye janjinya masya Allah begini begitu, begini begitu. Innal ahda kana mas'ula. Sesungguhnya janji itu sesuatu yang akan dimintai pertanggungjawaban. Jangan janji-janji kosong tidak dipenuhi. Demikian juga pendengaran, penglihatan, dan hati kita akan ditanya oleh Allah. Wala taqfu ma laysa laka bi'ilm inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Janganlah engkau mengikuti sesuatu yang tidak kalian ilmui. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati semuanya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'al an arba. Tidak akan bergeser dua kaki seorang hamba pada hari kiamat sampai dia ditanya tentang 4 perkara. An umrihi fima afnah, tentang umurnya untuk apa dia habiskan. Wa an ilmihi fima fa'al, tentang ilmunya sejauh mana sudah dia amalkan.
wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqah. Kemudian yang ketiga tentang hartanya, dari mana dia dapatkan dan untuk apa dia infakkan. Wa an jismihi fima ablah. Kemudian tentang anggota tubuhnya, untuk apa dia pergunakan. Barakallahu fikum. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Intinya bahwa hendaknya seseorang ya menyediakan waktu baginya untuk muhasabah. Paling tidak antum sebelum tidur, kita sebelum tidur melakukan muhasabah diri. Insya Allah ketika kita menjadikan muhasabah ini sebagai kebiasaan kita sehari-hari, ya kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan keistiqomahan kita berharap termasuk orang-orang yang diberi kabar gembira oleh Allah Subhanahu wa taala, tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Ya, malaikat akan turun kepada mereka kemudian mengatakan, janganlah kalian takut dan jangan kalian bersedih, dan bergembiralah dengan surga yang telah dijanjikan untuk kalian. Allahu taala alam bisawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.